Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du wa ba'd tahiyah. Pemirsa, sahabat As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi yang luar biasa, yang mempunyai intelijensi yang tinggi dan juga sebagai agen spionasenya Rasulullah SAW. Beliau adalah Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah bin al-Yamani ini merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Silsilah beliau lengkapnya adalah Hudzaifah bin Husail bin Jabir bin Amr bin Rabi'ah bin Jarwah. Gelar Al-Yamani dinisbatkan oleh ayahnya, yang mana ayahnya ini ada keturunan dari kaum Aus yang berasal dari Yaman. Rasulullah SAW dalam memiliki para sahabatnya ini membaca keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabatnya untuk menempatkan mereka sesuai dengan bakat dan kesanggupannya serta keterampilannya. Itulah kelebihan dari Rasulullah SAW yang bisa memberikan isyarah kepada para sahabatnya yang bisa membaca, di mana para sahabatnya ini yang bisa ditempatkan ya sesuai dengan keterampilan dan kesanggupannya. Tak heran Rasulullah SAW dalam hal ini beliau menunjuk ya Hudzaifah ibnu al-Yamani sebagai spionase atau memata-matai ya seorang agen yang nantinya untuk memata-matai pergerakan musuh, yaitu dari kafir Quraisy. Tugas ini adalah memang tugas yang sangat berat ya, tugas yang mana tugas ini hanya Rasulullah menyatakan, dan ini hanya mampu untuk dijalani oleh Hudzaifah bin al-Yamani ini sebagai agen dari Rasulullah SAW, sehingga Hudzaifah ibnu Yamani ini disebut dengan yaitu Suhaibul Sir, yaitu pemegang rahasia Rasulullah SAW. Dalam sejarah tercatat Hudzaifah ibnu Yamani ini adalah salah satu sebagai agen intelijen atau spionase andalan Rasulullah SAW dalam menghadapi kafir Quraisy, munafikun yang ingin memerangi Islam dan juga kaum muslimin. Ibnu Yaman ini mendapatkan gelar yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu Sahibul Sir, yaitu pemegang rahasianya Rasulullah SAW, sebagai orang yang bisa dipercaya, mampu menjaga rahasia, memiliki ingatan yang kuat, cerdas dalam mengolah informasi. Ibnu Yaman atau Hudzaifah ibnu Yaman juga dikenal sosok yang mudah bergaul, yang memudahkan untuk menjalankan operasi memata-matai dari kafir Quraisy. Rasulullah SAW menugaskan Hudzaifah ibnu Yamani ini untuk memata-matai
pasukan kafir Quraisy yang berkekuatan 10.000 orang pada perang Khandaq, dan mana perang Khandaq ini dipimpin langsung oleh petinggi kafir Quraisy yaitu Abu Sufyan, yang mana tugas yang diberikan kepada Hudzaifah ibnu Yaman ini adalah pada saat perang Khandaq, ya, ketika itu Rasulullah memerintahkan Hudzaifah untuk memata-matai pasukan kafir Quraisy di Mekah, yang mana pada saat itu kekuatan dari kafir Quraisy itu sebanyak 10.000 orang, ditambah dengan pasukan orang-orang Yahudi, ya, sebanyak 3.000 orang pasukan perangnya. Dalam menghadapi pasukan kaum Yahudi dan Quraisy ini, di bawah pimpinan Abu Sufyan ini, Rasulullah SAW menerapkan strategi bertahan dengan membuat yaitu parit atas usulan Salman Al-Farisi, ya. Pada suatu malam Rasulullah SAW mengutus Hudzaifah ibnu Yaman untuk memata-matai atau untuk menyelinap, menyusup ke tengah-tengah pasukan kafir Quraisy ketika itu, ya, yang mana pada kepergiannya ini pada malam hari, begitu udara yang sangat dingin dan juga angin yang begitu kencang, ya. Atas perintah Rasulullah, Hudzaifah berangkat berangkat menuju tempat kafir Quraisy dan menyusup masuk ke dalamnya. Dan pada saat itu di pihak kafir Quraisy ini sebelum mereka melakukan peperangan, seperti biasa dari pimpinan kafir Quraisy, Abu Sufyan membuat rapat untuk strategi dan rencana apa aja yang nanti akan dilaksanakan dalam peperangan Khandaq ini. Pada saat itulah Hudzaifah ibnu Yaman berada di dalam tersebut, dan seperti biasa sebelum rapat dibuka, Abu Sufyan berkata, ya, tolong dilihat samping kanan kiri, ya, apakah kita saling mengenal atau tidak, ya. Khawatir ini nanti rahasia kita akan terbongkar atau terlihat oleh pasukan dari kaum muslimin. Pada saat itu Abu Sufyan memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk menanyakan siapa di samping kita dan yang mengikut pada hari itu, rapat itu. Akhirnya dengan inisiatif yang sangat luar biasa, Hudzaifah langsung buru-buru beliau memegang tangan di samping dia dan bertanya, siapa kamu dan dari mana asal kamu? Dengan pertanyaan seperti itu dan ketegasan dan ketangkasan dari Hudzaifah, kafir Quraisy yang ditanya sama Hudzaifah itu menganggap bahwa Hudzaifah adalah petinggi dari seorang kafir Quraisy. Pada saat itu amanlah Hudzaifah ibnu Yaman dan masuk ke dalam rapat yang begitu lama, ya, memberikan strategi. Akhirnya setelah itu Hudzaifah kembali kepada Rasulullah SAW dan memberikan apa yang disampaikan oleh petinggi dari kafir Quraisy yaitu Abu Sufyan, strategi dan apapun, sehingga akhirnya pada perang Khandaq ini Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana informasi dari
Hudzaifah ini adalah intelijensi atau agensi ya yang diutus oleh Rasulullah SAW dengan informasi satu pintu, yaitu kepada Rasulullah SAW saja, dan tidak diberikan informasi ini kepada siapapun para sahabatnya, bahkan kepada istrinya Rasulullah SAW. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah perang Khandaq dimenangkan oleh kaum muslimin, Hudzaifah mendapatkan tugas terbarunya, yaitu memata-matai kaum munafikun, yang mana kaum munafikin ini sangat membuat resah Rasulullah SAW, yang mana memberikan isu ya kabar-kabar yang tidak baik tentang kaum muslimin. Akhirnya Hudzaifah dengan ketegasannya dan juga kepintarannya, kecerdasannya, Hudzaifah akhirnya dapat melihat dan dapat siapa-siapa orang-orang munafikun, dan Rasulullah minta tidak untuk dicatat tapi harus diingat, karena informasi pada saat itu tidak boleh ditulis oleh Rasulullah tentang kaum munafikun, tapi cukup hanya diingat oleh Hudzaifah. Dan pada saat sepeninggalan Rasulullah dan digantikan oleh khalifah yang berikutnya, yaitu Umar bin Khattab, pada saat itu pun bertanya kepada Hudzaifah, siapa orang-orang di pasukan kita ini, orang-orang yang mempunyai tabiat orang-orang yang munafik ya. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah tentang siapa-siapa saja orang-orang yang munafik di antara pasukan kita ini, Hudzaifah tidak memberikan jawaban dan tidak memberikan siapa orang-orangnya, karena ini adalah rahasia yang hanya beliau dan Nabi yang bisa yang tahu tentang siapa-siapa saja orang-orang munafikun yang berada di pasukan dari kaum muslimin. Akhirnya pada saat itu Hudzaifah memberikan jawaban tatkala ada orang yang meninggal, dan Hudzaifah ibnu Yaman tidak memandikan. Nah, disitulah dia bertanda orang munafik, karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Hudzaifah, orang-orang munafikun yang nantinya akan meninggal saya tidak akan menyolatkan. Begitu juga dengan Hudzaifah ibnu Yaman. Pada saat itu Umar bin Khattab pun mengetahui setiap kali ada yang meninggal dan Hudzaifah tidak mensolatkan. Nah, disitulah berarti yang meninggal itu adalah seorang munafik yang sudah diselidiki oleh Hudzaifah ibnu Yaman ini. Jadi setelah itu Umar bin Khattab pun mengetahui setiap kali ada yang meninggal dan tidak disolatkan dan tidak Hudzaifah ikut menyolatkan, maka itu adalah yang meninggal adalah kaum munafikun. Mungkin pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah sahabat dari Rasulullah SAW yang dikenal dengan Suhaibul Sir, yaitu yang menjaga rahasia Nabi Muhammad SAW, yaitu agen intelijen Rasulullah SAW yang tangguh, yang cerdas, yang kuat. Itulah Hudzaifah ibnu Yaman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil cerita dari ini, mengambil kebaikan dari ini, mengambil pelajaran atau ibrah dari kisah ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan juga kami Al-Fakir mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan ataupun yang kurang tepat. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari kami sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.